Di suatu titik dalam hidup, manusia mulai menyadari sebuah hal yang mengganggu. Bahwa tidak semua keputusan yang ia ambil benar-benar berasal dari dirinya sendiri. Ada dorongan aneh yang membuat seseorang terus kembali pada luka yang sama. Ada bisikan sunyi yang membuat manusia meragukan dirinya bahkan ketika dunia mengakui kemampuannya. Dan ada kekuatan tak terlihat yang perlahan menarik seseorang menuju kehancuran, sambil membuatnya merasa semuanya baik-baik saja. Yang paling menakutkan bukanlah ketika hidupmu dihancurkan oleh musuh di luar sana. Yang paling menakutkan adalah ketika penghancur itu hidup di dalam dirimu sendiri. Selama ribuan tahun, para pencari pengetahuan tersembunyi memahami bahwa manusia memiliki sisi batin yang jarang disentuh oleh kesadaran biasa. Sebuah ruang gelap di balik pikiran sadar, tempat ketakutan, amarah, hasrat, trauma, dan bisikan terdalam bersembunyi seperti bayangan di balik cahaya. Mereka percaya bahwa alam bawah sadar bukan sekedar gudang memori. Ia adalah kerajaan tersembunyi yang diam-diam menentukan cara seseorang mencintai, membenci, memilih, bahkan menghancurkan hidupnya sendiri. Dan ironisnya, sebagian besar manusia tidak pernah benar-benar memasuki kerajaan itu. Mereka menjalani hidup seperti pengembara yang tersesat di dalam pikirannya sendiri. Mereka merasa bebas padahal banyak keputusan mereka lahir dari luka lama yang belum sembuh. Mereka merasa mengendalikan hidupnya, padahal tanpa sadar sedang dikendalikan oleh ketakutan yang mereka kubur sejak bertahun-tahun lalu. Peradaban kuno meninggalkan banyak simbol dan peringatan tentang hal ini. Di dinding kuil kuno, dalam ajaran mistik timur, hingga renungan para ahli hikmah, terdapat pesan yang terus diulang. Manusia yang gagal mengenali dirinya sendiri akan menjadi budak bagi sisi gelap batinnya. Namun, dunia modern justru membuat manusia semakin jauh dari dirinya sendiri. Kita diajarkan cara membangun citra, mengejar ambisi, dan menaklukkan dunia luar. Tetapi hampir tidak pernah diajarkan cara menghadapi kegelapan dalam jiwa sendiri. Akibatnya, banyak orang hidup dengan batin yang retak tanpa mereka sadari. Mereka tersenyum sambil menyimpan kehampaan. Mereka mengejar kebahagiaan sambil terus mengulangi pola yang menghancurkan hidup mereka sendiri. Dalam video ini, kita akan membuka tabir tentang sisi gelap alam bawah sadar yang diam-diam mengendalikan hidup manusia. Kita akan menyelami bagaimana trauma dapat membentuk takdir, bagaimana pikiran tersembunyi memengaruhi realitas, dan mengapa sebagian manusia seolah terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak pernah selesai. Karena mungkin, rahasia terbesar yang selama ini kamu cari bukan tersembunyi di dunia luar, melainkan terkubur jauh di dalam dirimu sendiri. Sejak manusia pertama kali mulai mempertanyakan dirinya sendiri, muncul kesadaran yang perlahan mengusik ketenangan batin. Bahwa apa yang terlihat di permukaan bukanlah keseluruhan dari diri manusia. Di dinding kuil-kuil kuno Mesir, terdapat ukilan simbol yang tidak hanya menggambarkan dunia fisik, tetapi juga perjalanan batin manusia. Para pendeta tidak hanya berbicara tentang dewa dan kosmos, tetapi tentang pertarungan internal antara cahaya kesadaran dan bayangan yang bersembunyi di dalam diri. Di Yunani kuno, para filsuf berbicara tentang daimon, sebuah kekuatan dalam diri manusia yang bisa membimbing atau menyesatkan. Mereka percaya bahwa manusia bukan hanya makhluk rasional, tetapi juga medan konflik antara dorongan tersembunyi dan kesadaran yang terbatas. Sementara itu, dalam tradisi timur, terutama dalam ajaran para sufi dan ahli hikmah, terdapat konsep tentang nafs, bagian dalam diri manusia yang penuh dengan keinginan, ilusi, dan dorongan yang jika tidak dikendalikan akan menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran tanpa ia sadari. Menariknya, konsep-konsep ini muncul di berbagai peradaban yang tidak saling terhubung secara langsung. Seolah-olah
manusia di berbagai penjuru dunia menemukan rahasia yang sama, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Mereka semua sepakat pada satu hal, bahwa ada sisi dalam diri manusia yang harus dikenali, ditaklukkan, atau setidaknya dipahami, jika seseorang ingin benar-benar merdeka. Namun, pengetahuan ini tidak pernah diajarkan secara terbuka kepada semua orang. Mengapa? Karena memahami alam bawah sadar bukan sekedar pengetahuan, melainkan kekuatan. Di masa lalu, hanya mereka yang siap secara mental dan spiritual yang diizinkan mendalami rahasia ini. Sebab, menghadapi sisi gelap dalam diri bukanlah perjalanan yang mudah. Ia bukan tentang menemukan cahaya, tetapi tentang berani melihat kegelapan tanpa lari. Banyak manuskrip kuno bahkan menyamarkan ajaran ini dalam bentuk simbol, metafora, dan cerita misterius. Bukan untuk membingungkan, tetapi untuk melindungi. Karena pengetahuan ini, jika disalahpahami, bisa membuat seseorang tenggelam dalam dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, dunia berubah. Revolusi industri, perkembangan teknologi, dan lahirnya peradaban modern membawa manusia semakin fokus pada dunia luar. Segala sesuatu diukur, dianalisis, dan dijelaskan secara rasional. Alam bawah sadar mulai dipelajari, tetapi seringkali direduksi menjadi sekedar mekanisme otak. Apa yang dulu dianggap sebagai perjalanan spiritual, kini dipersempit menjadi gangguan mental atau pola perilaku. Padahal, para bijak kuno melihatnya jauh lebih dalam dari itu. Mereka memahami bahwa luka batin bukan sekedar pengalaman emosional, tetapi energi yang tersimpan dan terus bekerja di balik layar kehidupan seseorang. Bahwa ketakutan yang tidak dihadapi akan berubah menjadi penguasa yang diam-diam mengarahkan keputusan hidup. Dan yang paling penting, mereka tahu bahwa manusia yang tidak mengenali sisi gelapnya akan secara tidak sadar menjadi alat bagi sisi tersebut. Inilah yang membuat pengetahuan ini terasa hilang di zaman sekarang. Bukan karena ia benar-benar lenyap, tetapi karena manusia modern terlalu sibuk untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Kita hidup di dunia yang penuh distraksi. Setiap detik perhatian kita ditarik keluar oleh layar, oleh ambisi, oleh tuntutan sosial. Akibatnya, semakin sedikit orang yang benar-benar duduk dalam keheningan dan menghadapi apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Padahal, disitulah semua jawaban berada. Dan mungkin juga semua masalah yang selama ini tidak pernah benar-benar terselesaikan. Ada sebuah ilusi yang sangat halus. Namun, hampir semua manusia mempercayainya tanpa sadar, bahwa mereka sepenuhnya mengendalikan pikirannya sendiri. Padahal kenyataannya, sebagian besar keputusan yang kamu buat setiap hari tidak lahir dari kesadaranmu. Ia muncul dari kedalaman yang jauh lebih sunyi, dari alam bawah sadar yang telah menyimpan jejak pengalamanmu sejak lama. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah gunung es, yang terlihat di permukaan, logika, rencana, keputusan sadar hanyalah bagian kecil, sementara bagian terbesar tersembunyi di bawah air, emosi yang tak terselesaikan, luka masa lalu, ketakutan yang tak pernah diakui, dan keinginan yang bahkan kamu sendiri tidak sepenuhnya pahami. Dan bagian yang tersembunyi itulah yang sebenarnya mengendalikan arah hidupmu. Contohnya sederhana, namun dalam. Seseorang mungkin berkata, "Aku ingin hidup bahagia." Namun tanpa ia sadari, di dalam dirinya tersimpan keyakinan lama bahwa ia tidak pantas bahagia. Keyakinan ini mungkin terbentuk dari masa kecil, dari kritik yang berulang, dari penolakan, dari kegagalan yang membekas terlalu dalam. Ia tidak lagi mengingat detailnya, tetapi jejaknya tetap hidup. Akibatnya, setiap kali kebahagiaan datang, ada dorongan halus yang membuatnya merusak semuanya. Ia memilih pasangan yang salah, membuat keputusan yang merugikan, atau menciptakan konflik tanpa alasan yang jelas. Bukan karena ia ingin menderita, tetapi karena alam bawah sadarnya sedang menjalankan program lama yang tidak pernah diperbaharui.
Inilah sisi gelap yang jarang disadari. Alam bawah sadar tidak membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ia hanya mengenali apa yang familiar. Apa yang sering diulang akan dianggap sebagai kebenaran. Jika seseorang terbiasa dengan rasa cemas, maka ketenangan akan terasa asing. Jika seseorang tumbuh dalam kekacauan, maka kedamaian bisa terasa membosankan. Dan tanpa disadari, ia akan terus kembali pada pola lama, meskipun pola itu menyakitkan. Lebih dalam lagi, alam bawah sadar bekerja melalui simbol, emosi, dan asosiasi. Ia tidak berbicara dengan kata-kata logis seperti pikiran sadar. Ia berbicara melalui perasaan yang tiba-tiba muncul, melalui intuisi yang sulit dijelaskan, bahkan melalui mimpi yang sering dianggap tidak penting. Itulah sebabnya terkadang kamu merasa tidak nyaman tanpa alasannya, atau merasa tertarik pada sesuatu tanpa bisa menjelaskan mengapa. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa dari bagian dirimu yang selama ini kamu abaikan. Namun disinilah letak paradoksnya. Semakin seseorang mencoba mengabaikan sisi gelap dalam dirinya, semakin kuat pengaruhnya. Emosi yang ditekan tidak hilang. Ia hanya bersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk muncul. Amarah yang dipendam bisa berubah menjadi ledakan. Rasa takut yang dihindari bisa berubah menjadi kecemasan yang tak terkendali. Dan yang paling berbahaya, ia sering muncul dalam bentuk yang tidak kamu kenali sebagai masalah dalam dirimu. Ia bisa muncul sebagai kebiasaan menunda, sebagai rasa malas yang tiba-tiba, sebagai ketakutan untuk melangkah meskipun peluang sudah di depan mata. Kamu mungkin berpikir, aku hanya butuh motivasi. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ada bagian dalam dirimu yang sedang menghandamimu. Bukan karena ia ingin menghancurkanmu, tetapi karena ia mencoba melindungimu berdasarkan pengalaman lama yang pernah menyakitkan. Inilah ironi terbesar dari alam bawah sadar. Ia bisa menjadi pelindung sekaligus penjara. Dan selama kamu tidak menyadari keberadaannya, kamu akan terus hidup di bawah kendalinya, tanpa pernah benar-benar memahami siapa yang sedang mengendalikan hidupmu. Jika kamu berpikir bahwa sisi gelap alam bawah sadar hanyalah tentang trauma masa lalu, maka kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Karena sisi gelap ini tidak selalu muncul sebagai sesuatu yang jelas terlihat, seperti rasa takut atau luka. Justru, dalam banyak kasus, ia menyamar sebagai sesuatu yang tampak normal, bahkan terasa seperti bagian dari kepribadianmu sendiri. Disinilah jebakannya. Ada orang yang percaya bahwa dirinya memang bukan tipe yang disiplin. Ada yang yakin bahwa dirinya tidak cocok untuk sukses. Ada yang merasa bahwa hidup memang seharusnya sulit. Kalimat-kalimat ini terdengar seperti kenyataan. Padahal, seringkali itu hanyalah gema dari program lama yang tertanam dalam alam bawah sadar. Semakin sering diulang, semakin ia terasa benar. Dan pada titik tertentu, manusia berhenti mempertanyakannya. Inilah yang oleh sebagian ahli hikmah disebut sebagai identifikasi palsu. Ketika seseorang menyatu dengan luka dan pola bawah sadarnya, hingga ia tidak lagi bisa membedakan mana dirinya yang sejati dan mana bayangan yang ia bawa. Lebih jauh lagi, sisi gelap ini memiliki cara yang sangat halus untuk mempertahankan keberadaannya. Ia menciptakan ilusi kenyamanan. Misalnya, seseorang yang takut gagal mungkin akan terus menunda langkah penting dalam hidupnya. Di permukaan, ia terlihat seperti sedang menunggu waktu yang tepat. Tapi di dalam, ada dorongan tersembunyi yang sengaja menahannya agar tidak mengambil risiko. Anehnya, ini terasa aman. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang terjebak dalam lingkaran yang sama. Atau seseorang yang pernah disakiti mungkin akan membangun dinding emosional. Ia mengatakan pada dirinya bahwa ia mandiri dan tidak butuh siapa-siapa. Tapi tanpa disadari, itu adalah cara alam bawah sadar melindunginya dari rasa sakit yang belum selesai. Perlindungan ini perlahan berubah menjadi isolasi, dan tanpa sadar, ia menjauh dari hal-hal yang sebenarnya ia butuhkan. Inilah paradoks yang jarang disadari. Sisi gelap dalam dirimu tidak selalu ingin menghancurkanmu secara langsung. Ia hanya ingin mempertahankan pola lama, meskipun pola itu menyakitkan. Karena bagi alam bawah sadar, yang terpenting bukan kebahagiaanmu,
tetapi rasa aman yang ia kenali. Bahkan jika rasa aman itu berasal dari penderitaan yang sudah familiar. Namun ada satu hal yang lebih dalam dan lebih mengganggu. Terkadang, sisi gelap ini tidak hanya berasal dari pengalaman pribadi. Ia bisa terbentuk dari lingkungan, dari pola keluarga, bahkan dari ketakutan yang diwariskan tanpa kata-kata. Seorang anak yang tumbuh di lingkungan penuh kecemasan bisa menyerap rasa takut itu tanpa pernah diajari secara langsung. Seseorang bisa mewarisi pola pikir terbatas hanya karena ia melihatnya setiap hari sejak kecil. Dan ketika pola itu tertanam cukup lama, ia akan terasa seperti takdir. Padahal, itu hanyalah pengulangan. Inilah mengapa sebagian orang merasa hidupnya seperti lingkaran yang tidak pernah berakhir. Mereka berpindah tempat, mengganti lingkungan, bahkan memulai hidup baru. Tetapi masalah yang sama terus muncul dengan wajah yang berbeda. Karena akar masalahnya tidak pernah benar-benar disentuh. Dan di titik ini muncul sebuah pertanyaan yang jarang berani dihadapi. Bagaimana jika selama ini yang kamu sebut sebagai dirimu sebenarnya hanyalah kumpulan pola yang belum pernah kamu sadari? Bagaimana jika pilihan-pilihanmu, ketakutanmu, bahkan keinginanmu bukan sepenuhnya milikmu? Pertanyaan ini tidak nyaman, namun justru di sanalah pintu kesadaran mulai terbuka. Karena ketika seseorang mulai meragukan apa yang selama ini ia anggap sebagai dirinya, ia mulai melihat celah. Menyadari keberadaan sisi gelap dalam alam bawah sadar adalah satu hal. Tetapi menghadapi dan mengubahnya adalah perjalanan yang sama sekali berbeda. Karena begitu seseorang mulai melihat ke dalam dirinya sendiri, ia tidak hanya menemukan jawaban, ia juga akan berhadapan dengan ketidaknyamanan, emosi lama yang muncul kembali, pola yang mulai terlihat jelas, dan kenyataan bahwa selama ini ia mungkin telah dikendalikan oleh sesuatu yang tidak pernah ia sadari. Dan disinilah banyak orang berhenti. Bukan karena mereka tidak mampu berubah, tetapi karena mereka tidak siap melihat kebenaran tentang dirinya sendiri. Namun jika kamu ingin benar-benar mengambil kembali kendali atas hidupmu, ada satu prinsip yang harus kamu pahami. Apa yang tidak kamu sadari akan selalu mengendalikanmu. Dan apa yang kamu sadari, perlahan akan kehilangan kekuatannya. Langkah pertama bukanlah melawan sisi gelap itu, melainkan menyadarinya. Mulailah dengan mengamati pola dalam hidupmu tanpa menghakimi. Perhatikan kebiasaan yang terus berulang, situasi yang selalu berakhir dengan cara yang sama, emosi yang muncul di momen-momen tertentu tanpa alasan yang jelas. Jangan langsung mencoba memperbaikinya, cukup lihat dan akui. Karena kesadaran adalah cahaya pertama yang menembus kegelapan. Langkah berikutnya adalah kejujuran batin. Ini adalah bagian yang paling sulit. Kamu harus berani bertanya pada dirimu sendiri. Ketakutan apa yang sebenarnya aku hindari? Luka apa yang belum benar-benar aku hadapi? Bagian mana dari diriku yang selama ini aku tolak? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak langsung memberikan jawaban. Tapi jika kamu terus duduk dalam keheningan, tanpa distraksi, tanpa pelarian, perlahan jawaban itu akan muncul. Kadang melalui perasaan, kadang melalui ingatan, kadang melalui kesadaran yang tiba-tiba terasa begitu jelas. Namun memahami saja tidak cukup. Karena sisi gelap dalam alam bawah sadar tidak hilang hanya dengan disadari. Ia perlu diarahkan. Disinilah latihan pengendalian diri menjadi penting. Bukan dengan menekan emosi, tetapi dengan mengelolanya. Ketika rasa takut muncul, jangan langsung lari. Ketika amarah datang, jangan langsung bereaksi. Beri ruang di antara dorongan dan tindakan. Di ruang itulah, kesadaranmu mulai mengambil alih. Perlahan kamu akan belajar membedakan mana suara dari kesadaran dan mana bisikan dari pola lama. Selain itu penting untuk membangun kebiasaan baru yang sadar. Karena alam bawah sadar belajar melalui pengulangan, maka satu-satunya cara untuk mengubahnya adalah dengan menciptakan pola yang berbeda secara konsisten. Jika sebelumnya kamu terbiasa menghindar, latih dirimu untuk menghadapi meskipun sedikit. Jika kamu terbiasa meragukan diri, latih dirimu untuk tetap melangkah meskipun belum yakin sepenuhnya. Perubahan tidak terjadi dalam satu malam,
Tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan sadar adalah cara untuk menulis ulang program lama yang selama ini mengendalikanmu. Dan ada satu hal lagi yang sering dilupakan. Ketenangan. Dalam dunia yang penuh distraksi, kemampuan untuk diam menjadi kekuatan yang langka. Ketika kamu meluangkan waktu untuk benar-benar hening, tanpa suara, tanpa gangguan, kamu mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Dirimu sendiri. Di dalam keheningan itu, kamu tidak hanya menemukan luka, tetapi juga kekuatan untuk menyembuhkannya. Perjalanan ini bukan tentang menjadi penurukan, melainkan tentang menjadi sadar. Karena pada akhirnya, orang yang mengenali sisi gelap dalam dirinya bukanlah orang yang lemah, melainkan orang yang akhirnya berhenti menjadi budak bagi bayangannya sendiri. Pada akhirnya, sisi gelap alam bawah sadar bukanlah sesuatu yang harus kamu takuti, tetapi sesuatu yang harus kamu pahami. Sepanjang perjalanan ini, kita telah melihat bagaimana bagian terdalam dari dirimu yang tak terlihat, tak terdengar, dan sering diabaikan, ternyata memiliki pengaruh yang begitu besar. Ia membentuk pola hidupmu, mempengaruhi pilihanmu, bahkan menentukan arah takdirmu tanpa pernah meminta izin dari kesadaranmu. Kita telah menyelami bagaimana luka lama bisa berubah menjadi program tersembunyi, bagaimana ketakutan bisa menyamar sebagai kenyamanan, dan bagaimana manusia, tanpa sadar, bisa hidup dalam lingkaran yang sama selama bertahun-tahun, hanya karena ia tidak pernah benar-benar melihat ke dalam dirinya sendiri. Namun, di balik semua itu, ada satu kebenaran yang jarang disadari, bahwa kekuatan yang sama mengendalikanmu sebenarnya juga bisa membebaskanmu. Alam bawah sadar bukan musuh. Ia hanyalah bagian dari dirimu yang belum kamu kenal sepenuhnya. Dan seperti bayangan yang muncul karena adanya cahaya, sisi gelap itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi ia bisa dipahami, diarahkan, dan diubah menjadi kekuatan jika kamu cukup berani untuk menghadapinya. Karena kebebasan sejati tidak datang dari mengendalikan dunia luar. Ia lahir dari kemampuan untuk mengenali apa yang terjadi di dalam dirimu sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah sisi gelap itu ada atau tidak, tetapi apakah kamu siap untuk melihatnya? Apakah kamu siap untuk mempertanyakan semua hal yang selama ini kamu anggap sebagai dirimu? Atau kamu akan tetap hidup seperti sebelumnya, dikendalikan oleh sesuatu yang tidak pernah benar-benar kamu pahami? Pilihan itu untuk pertama kalinya, mungkin benar-benar ada di tanganmu. Dan jika kamu merasa apa yang kita bahas hari ini membuka sesuatu dalam dirimu, jangan berhenti di sini. Teruslah menggali, teruslah mencari, dan yang terpenting, teruslah mengenal dirimu sendiri. Karena bisa jadi, rahasia terbesar dalam hidupmu bukan tentang apa yang ada di luar sana, melainkan tentang apa yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu.